Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita membahas tentang turunan fungsi. Saya akan bahas tentang pengertian turunan fungsi itu sendiri. Sebelum membahas tentang pengertian fungsi, sebaiknya kalian harus mengetahui dulu apa saja yang harus kita pelajari. Di turunan fungsi ini ada turunan geometri, ada aplikasi turunan, ada fungsi naik dan fungsi turun, dan ada juga titik dan nilai stasioner. Nah, ini tentang pengertian turunan fungsi. Secara matematis, turunan fungsi atau bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen. Ini f aksen ya, seperti tanda koma di atas, yang mempunyai nilai tidak beraturan. Ada juga jika bentuk limit untuk x lebih besar dari a dan x lebih kecil dari b memiliki nilai, maka dikatakan bahwa fx mempunyai turunan dalam interval x lebih besar dari a, x lebih kecil dari b. Nah, ini kalau ada proses mencari f aksen x dari fx, itu disebut penurunan atau juga diferensial. Jadi sekarang kita belajar tentang turunan atau kata lain diferensial. Nah, ini rumus untuk turunan fungsi. Untuk rumusnya yang lebih harus kalian ingat, ini seperti ini: a x pangkat n, jadi hasilnya an itu artinya a dikali n x pangkat n min 1, jadi pangkatnya dikurang 1. Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi nanti kalau misalkan di sini pangkatnya angka 3, terus ini a-nya 2, jadi 3 dikali 2 6 x, jadi n-nya 3 dikurang 1 jadi 2, jadi 6x pangkat 2, seperti itu. Dan ini ada rumus yang lain. Kalau misalkan turunan dari angka ini c konstanta, itu hasilnya 0. Kalau angka itu 0. Kalau turunan dari x itu hasilnya 1. Kalau turunan dari ax itu misalkan 2x, maka hasilnya 2 gitu. X-nya tinggal dihilangin. Dan untuk perkalian, ini dia c kali gx. Jadi kalau untuk perkalian nanti kita yang ada fungsinya kita turunin. Terus yang untuk perpangkatan hampir sama dengan yang ini, yang rumus awal. Jadi n-nya diturun ke bawah dikali, kalau ini enggak, artinya enggak ada angkanya, jadi n kali 1 terus pangkatnya dikurang 1. Nah, ini untuk contohnya, misalkan turunan dari 3 itu 0, sesuai dengan rumus yang tadi. Kalau turunan dari x itu 1. Kenapa 1? Nah, ini penjelasannya. Untuk x itu 1, ini sebenarnya di sini pangkat 1 gitu. Pangkat 1, terus karena rumusnya itu ini 1 dikali ke sini, jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Terus ini 1 dikurang 1 hasilnya 0, jadi x pangkat 0 itu 1. X pangkat 0 itu jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ini untuk turunan dari 2x hasilnya 2. Artinya di sini pangkatnya 1 sebenarnya.
karena 1 dikali 2 2, terus 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi X pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi turunan dari 2X hasilnya 2. Dan untuk turunan X pangkat 4 itu artinya 4. Kalau di sini angka 1 ya. Sini angka 1, jadi 4 kali 1. Nah, ini dikali sini. 4 kali 1 4 hasilnya. Terus 4 dikurang 1 hasilnya 3 yang ini. Nah, gitu, maka jawabannya 4X pangkat 3. Oke. Selanjutnya untuk X kuadrat min 4X plus 3. Ini lihat jawabannya 2X. Nah, ini angka 2 dikali ke sini jadi 2 kali 1 2X. Dan ini pangkatnya dikurang 1, jadi 2 dikurang 1 1. Nah, ini sebenarnya di sini 1, cuma kita nggak ditulis. Kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi hasilnya 2X. Jelas kalau 4X turunannya 4. Jadi X-nya tinggal dihilangkan. Nah, seperti contoh yang nomor 3 ini. 2X hasilnya 2 gitu. Kalau yang untuk 3 itu jawabannya 0. Nah, ini kayak nomor ini. Jadi kalau 0 kita tidak usah ditulis. Iya, Pak. Dan untuk yang 3X pangkat 3 itu hasilnya 9. Berarti dikali ini 3 kali 3 9 9 3 dikurang 1 2. Jadi 9X pangkat 2. Nah, untuk pangkat X itu 1. Nah, ini dia. Seperti contoh yang kedua, kalau X doang berarti dia nilainya 1. Dan yang terakhir ini dikali ke sini jadi 10. Pangkatnya dikurang 1. Kurang 1 jadi 4. Dan ini X-nya kita hilangkan. Nah, jadi tinggal 2. Kalau ini 0 nggak usah ditulis. Oke. Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan. Dan selanjutnya ini yang terakhir buat kalian. Kalian coba kerjakan. Semoga kalian paham pelajaran atau video yang saya berikan hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.